yang generik. Mobile health ini turunan dari e-health kemarin, ingat nggak? Jadi electronic health. Nah, ini mobile. Nah, tadi kalau misalnya yang manual, misalnya kita lihat adalah vaksinasi COVID kemarin. Nah, kalau yang belum ada jaringan internetnya, mereka pencatatannya adalah manual. Tapi kalau memang sudah ada jaringannya, itu langsung data individual kita ketik dengan mengetik nomor induk, nomor KTP aja, itu nama kita dan lain-lainnya sudah keluar. Nah, itu yang komputerisasi. Nah, data yang terkomputerisasi ini fungsinya ya pertama yaitu data dan informasi kesehatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang bersumber dari semua fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Kemudian fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Ya, jadi sumber data yang pertama itu dari semua fasilitas kesehatan. Nah, yang kedua, datanya itu dapat dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang terkait. Jadi kalau di sini dibilang milik pemerintah, tapi adalah fasilitas kesehatannya. Kalau yang kedua ini adalah pure pemerintahnya. Nah, ini sebenarnya balik yang ke 2 minggu apa 3 minggu yang lalu yang saya bilang ini gambarnya biru-biru semua. Nah, seperti inilah. Jadi semua pencatatan itu ada yang elektronik dan non elektronik. Nanti wujudnya itu berupa rekam medis. Rekam medis itu nanti yang akan disimpan di fasilitas kesehatan menjadi data dan informasi kesehatan. Jadi runutannya dari bawah ya, pencatatannya dulu secara elektronik dan non elektronik. Nah, ini data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat itu didapatnya dari mana? Dari kegiatan sensus, dari penelitian, dari pelaporan, dari survei, atau ada hal-hal yang lainnya. Nah, ini penjabaran dari gambar yang sebelumnya. Nah, data informasi ini dapatnya dari mana? Kalau ini tadi pencatatannya, ini dapatnya dari mana? Nah, 5 hal ini. Nah, bagaimana cara pengumpulan data dan informasinya itu? Pertama, yaitu dengan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang rutin atau berskala oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Yang kedua, penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non elektronik. Jadi itu salah satu cara untuk mengumpulkannya, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan rutin, kemudian penyelenggaraan rekam medik, yang ketiga adanya surveillance kesehatan, yang keempat dengan sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kelima, adanya penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian pengumpulan datanya itu juga dengan cara pemanfaatkan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir yaitu pengumpulan datanya itu bisa dengan cara apapun tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah cara pengumpulan data dan informasi kesehatan. Nah, sumber data dan informasi kesehatan tadi wajib memberikan
atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan indikator kesehatan. Ya, ini indikator kesehatan udah 4 minggu yang lalu kita pernah bahas. Jadi semua data yang kita dapat ini tadi itu harus ada indikatornya. Jadi kita tahu data yang kita dapat sesuai, lebih atau kurang dari indikator yang dipunyai. Nah, tadi bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, ini bagaimana penyimpanan data dan informasi kesehatan. Jadi penyimpanan data dan informasi kesehatan tersebut dilakukan dalam pangkalan data pada yang tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik ataupun non-elektronik. Jadi paling singkat 10 tahun untuk data dan informasi kesehatan non-elektronik dan paling singkat 25 tahun untuk data dan informasi kesehatan elektronik sesuai jadwal retensi arsip. Ya. Jadi kalau di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik itu memang harus ada tempat penyimpanan rekam medik. Disusun misalnya dengan sesuai dengan nama abjadnya atau sesuai dengan tanggal lahirnya. Nah, itu yang manual. Kalau yang elektronik itu bisa semuanya. Kalau ada nama yang sama, misalnya Febri semua, nanti dicari tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya sama, dicari misalnya nama keluarganya. Nah, itu. Dan penyimpanannya itu 10 tahun untuk yang manual dan 25 tahun untuk yang elektronik. Jadi setelah 10 tahun pasien tidak pernah datang sama sekali, rekam medik dianggap hilang. Jadi kalau dia datang lagi setelah 10 tahun 1 bulan, itu nama dia sudah tidak akan ada lagi. Jadi harus bikin pendaftaran baru dan lain-lainnya. Nah, kalau yang elektronik itu lebih panjang, 25 tahun. Oke, paham ya? Nah, penyimpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dalam negeri dengan ketentuan. Pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kerahasiaan informasinya. Yang kedua, pemilik data dan informasi kesehatan wajib menyampaikan laporan penyimpanan data dan informasi kesehatan tersebut kepada menteri. Dan yang terakhir, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan aksesibilitas arsipnya. Nah, ini contohnya. Catatan medik atau rekam medis itu bisa bermanfaat untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Tahap pengisiannya ada retrieval-nya dulu, kemudian distribusi, assembling, coding, dan filling. Setelah di-PC, nanti terserah mau secara manual atau komputerisasi, misalnya by Excel. Nah, biar nanti pelaporannya itu tidak terhambat atau kurang koordinasi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini yang terakhir, ada quote dari Debcast. Jadi, data yang salah menghasilkan informasi yang salah. Informasi yang salah mengakibatkan perencanaan yang salah. Perencanaan salah mengakibatkan penanggulangan yang salah. Jadi berarti data salah mengakibatkan suatu pemborosan biaya, tenaga, sarana, dan waktu. Oleh karena itu, upayakan agar kesalahan data dapat sekecil mungkin. Ini ditulis oleh Debcast. Jadi awalnya itu data salah,
itu larinya tuh kemana-mana. Informasinya salah, perencanaannya salah, dan hasilnya itu tidak ada hasil, berarti harus diulang lagi. Nah, itu yang dibilang pemborosan biaya, tenaga, sarana, dan waktu. Jadi habis percuma apa yang kita lakukan kalau data awal kita itu salah. Oke, jadi tidak hanya di kesehatan aja, di semua aspek juga. Kalau awalnya salah, ujung-ujungnya semua akan salah. Oke, ini adalah slide yang terakhir. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Saya panggil dulu ya, yang tadi masuk terakhir belum saya contreng. Ajis Bayu Pratama. Ajis. Bevon Mario Krismawan. Oh ada. Di Ajeng Mia Anjari. Hadir, Bu. Hafiz Bakhtiar Husain. Ada ya. Michael Taslim. Michael. Muhammad Amir Naufal Pandia. Hadir, Bu. Ya. Maaf Amir, lewat namanya. Muhammad Ismail Raihan. Ismail Raihan. Tidak ada. Muhammad Zafran Narendra. Hadir, Bu. Sama terakhir Zainatul Milah. Hadir, Bu. Oke. Ya, sip. Semuanya sudah jawab kecuali yang tidak hadir. Ibu maaf Bu, saya hadir. Siapa? Ikhwal. Ihwal. Kan kamu Ibu, nggak saya panggil. Olivia hadir, Bu. Yang tidak dipanggil itu sudah hadir. Yang dipanggil aja yang belum tak contrengin. Oh, maaf. Ya, jadi yang tadi belum dicontrengin itu makanya tak panggil. Kalau yang tidak dipanggil berarti namanya udah dicontreng. Oke, ada yang mau bertanya? Bu, saya tadi namanya nggak kepanggil juga, Bu. Siapa? Takutnya. Oh, Muhammad Irhas. Ya udah, Iya. udah tak contreng Irhas. Masih, Bu. Bu, kalau saya, Bu, tadi saya nggak paham maksudnya gimana conteng-conteng. Ya udah, ada nama kamu. Jadi yang dipanggil yang belum saya contreng, ya. Jadi yang tidak dipanggil aman. Paham? Yang dipanggil yang tidak aman. Kalau yang tidak dipanggil ya udah aman-aman aja. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Sepertinya nggak ada, Bu. Sepertinya nggak ada, Bu. Ya, siap. Kalau tidak ada yang bertanya, saya sudahi kuliah pagi ini. Minggu depan insya Allah bisa offline. Nanti saya kabari Amir ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak chat ya.